mereka tidak kerja. Itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi. Sebagai warga dan juga sebagai ketua Parlemen Indonesia yang selalu berbicara tentang perdamaian dan kemanusiaan, kita belasungkawa dan berduka cita akan tewasnya 3 orang TNI, anggota TNI yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian oleh PBB di Lebanon itu. Dan itu semua orang juga bahwa ini perbuatan daripada Israel yang selalu tidak memandang kemanusiaan, tidak memandang perdamaian. Yang penting dia tentu siapapun yang menghalangi akan dihajarnya. Itu terjadi. Oke, Bapak, apa idealnya prajurit-prajurit kita di sana untuk ditarik mundur dulu sementara atau seperti apa? Karena melihat jumlahnya terus bertambah. Negara TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban tewas langsung kita mundur. Oh, itu bukan itu. Saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah tetap ada di sini. Memang ada risikonya, tapi tetap harus. Oke, tapi kan kita tahu UNIFIL sendiri memang negara-negaranya menarik pasukan ya. UNIFIL ini kan tahun ini kita terakhir Pak mengirimkan pasukan UNIFIL ke sana. Ya. Memang apakah tidak beresiko apabila ditarik? Ya, tentara di mana-mana memang ada risiko. Siapapun kita juga di sini ada risiko. Jadi jangan kena risiko seperti itu langsung kita berlari. Nanti dunia menganggap kita penakut. Indonesia bukan negara penakut, apalagi Pak Prabowo. Tapi kan dengan kondisi ini Pak, apalagi kan prajurit kita gugur akibat adanya serangan Israel begitu ya. Yang sebenarnya kita kan bertugas untuk menjaga perdamaian begitu ya Pak. Tapi kita sendiri sekarang Indonesia berada dalam BOP atau Board of Peace yang dimana salah satunya ada Israel juga di sana. Apakah ini kan juga tidak ada urusannya dengan OP, ini PBB. Yang dilakukan itu mandatnya PBB di dunia memberikan mandat. Jadi nggak ada sangkut pautan ya Pak ya ke BOP. Oke. Mungkin ada saran untuk Pak Prabowo Pak, apabila ini kan sesama anggota Board of Peace saja saling menyerang, mungkin ada saran untuk keluar dari Board of Peace? Sekali lagi dia tidak ada urusannya dengan BOP. Ini sifat daripada Israel memang begitu. Siapapun yang menghalanginya dia hantam. Oke. Pak JK kalau bagaimana coba di Gaza berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang meninggal di Gaza gara-gara itu. Berapa ratus ribu yang luka. Jadi memang cara wandanya begitu. Oke, Pak JK kita beralih ke tanah air Pak. Dengan kondisi konflik geopolitik saat ini kan beberapa skema dilakukan pemerintah, salah satunya WFH. Terus juga ada pembatasan BBM informasinya, tapi memang tidak begitu. Tapi kalau Bapak sendiri melihat skema-skema darurat ini yang dilakukan pemerintah bagaimana? WFA itu ingin menghemat energi. Betul. Ada 2 hal di sini. Kalau di kantor itu energi yang dipakai seperti ini, lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM, karena itu berasal dari listrik, dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Jadi kita punya batu bara berlebihan. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan ini BBM di situ. Kalau soal pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Kalau di daerah kalau perlu naik sepeda, kalau di kabupaten kecil, atau disediakan bus yang bagi pimpinan-pimpinan. Tidak ada hubungannya, BBM tidak ada hubungannya dengan BBM. Itu hubungannya dengan listrik yang kita di Indonesia pakai 60% masih memakai PLTU, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat ini sebagian besar di samping juga ada geothermal, ada apa gitu. Berarti penegasan Bapak dengan rencana WFH ini tidak ada relasi atau tidak efektif begitu ya dengan niat untuk penghematan bahan bakar malah? Artinya ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai.
tetapi efeknya mereka tidak kerja. Itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi itu turun. Oke. Itu mahal sekali akibatnya ini. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul. Ya, pabrik harus bekerja betul, pegawai harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah. Pak JK, berarti penghematannya harusnya seperti apa, Pak? Yang efektif? Ya banyak hal. Hemat memakai BBM, artinya angkutan umum. Begitu juga seperti anjurkan oleh Mahlil, ya untuk masak harus hemat. Banyak hal yang harus dihemat, betul. Tapi memang situasi banyak hal yang tidak bisa diatasi sendiri. Karena memang ini naik harga pun, kalau naik harga BBM internasional semua kan. Jadi itu yang kita, ya kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2056 waktu krisis, naikkan harga supaya naik harga bukan hanya memakai BBM, kan mobil, punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakai BBM. Dia tidak pergi ke daerah yang tidak perlu, bisa mengurangi setengah pemakaian. Tapi kalau dikasih harga murah, orang seenaknya. Gitu. Oke. Mungkin satu. Oke. Jika ini kekhawatiran pemerintah nggak sih Pak akan kondisi ekonomi? Ini kekhawatiran pemerintah nggak sih akan kondisi ekonomi? Iya, bukan hanya pemerintah, masyarakat kita juga khawatir karena akan nanti barang-barang akan mahal atau juga pekerjaan susah, banyak orang menganggur kalau terjadi krisis seperti ini. Ya pasti lah. Saya yakin pemerintah juga mana, bukan hanya Indonesia, khawatir. Pemerintah di dunia ini khawatir. Tadi terakhir Pak, mungkin terkait 3 orang haji ini, mungkin ada saran dari pemerintah untuk memberikan santunan atau bonus anak-anak. Santunan? Iya, maksudnya? Korban itu, Pak, keluarga korban itu. Otomatis. Jadi dia pejuang perdamaian, otomatis dikasih santunan. Itu ada aturannya di TNI. Ya. Bapak mungkin satu lagi Pak, untuk sikap Bapak akhirnya memilih untuk mengisi petisi keadilan untuk Hotel Sultan. Apa yang membuat Bapak? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.